Welcome to the story. Geger Tuan Tanah Licik. Abu Nawas mudah mengalahkannya dengan satu pertanyaan. Abu Nawas suatu hari sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus. Di saat dirinya asik di dalam kebun, tiba-tiba ada seseorang yang masuk. "Hei, ngapain kau masuk ke dalam kebunku?" ujar seorang lelaki yang dijuluki Tuan Tanah kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kaget dan langsung membantahnya. "Apa? Ini kebun milikku tahu, kau jangan mengaku-ngaku," ucapnya. Tapi si Tuan Tanah sangat kekeh, dia mengatakan kebun tersebut miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tidak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah, jadi Abu Nawas tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Tantangan tersebut tidak membuat si Tuan Tanah mundur. Ia tetap meladani permintaan Abu Nawas. Keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, hamba mempunyai kebun di suatu daerah, tapi tiba-tiba dia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut adalah miliknya," kata Abu Nawas. Ini masalah rumit Abu Nawas. Supaya masalahnya bisa diputus secara adil, maka mesti ditangani hakim yang bijaksana, ujar Baginda Raja angkat tangan. "Saya setuju Baginda Raja," balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya. Sebab ini bukan perkara mudah. Soalnya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawas lah solusinya. Tapi kini justru dia sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja akhirnya mendapat hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang perkaranya ditangani olehnya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilaksanakan di satu ruang istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja rupanya. Ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok masalah ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada. Tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai. "Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut miliknya, maka hukuman penjara siap menanti," ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, aku kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, aku tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja mengancam. Tapi si Tuan Tanah tetap pada pendiriannya dan sidang langsung dimulai. Untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun tersebut, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim kepada Tuan Tanah. Si Tuan Tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang, padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya, karena tak pernah menghitungnya.
Lagi pula, siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama, hakim kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si tuan tanah hanya mendunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat tuan tanah ini, hakim dan baginda raja makin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan kepada hakim. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh hakim kepada Abu Nawas. "Sekarang giliranmu, Abu Nawas. Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya sang hakim. "Sebelum hamba menjawabnya, bolehkah hamba bertanya kepada Tuan Hakim?" ucap Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas," jawab hakim. Berapa lama Anda menempati rumah Anda?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu." "Memangnya kenapa, Abu Nawas?" tanya balik Tuan Hakim keheranan. "Tidak, hamba cuma mau bertanya, berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda?" tanya Abu Nawas lagi. Hakim tersebut langsung kegelapan dengan pertanyaan Abu Nawas. Ia tidak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim mengumumkan keputusan persidangan kali ini. "Kebenaran ada di pihak Abu Nawas, dan kau tuan tanah karena telah berbohong, maka akan dihukum penjara," ujar sang hakim lalu mengetuk palu dan persidangan selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat diseret ke penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah kalah kecuali dengan kau, Abu Nawas," pungkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Allahu a'lam. Sebut ulama orang bodoh, Abu Nawas bikin geger seantero negeri. Abu Nawas membuat kesalahan sangat serius. Kesalahannya adalah sering datang ke berbagai tempat untuk meneriakkan khotbah yang sama. Dalam khotbahnya, Abu Nawas selalu menyebut para ahli ilmu yaitu ulama sebagai orang bodoh. Tentu saja khotbah ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibatnya, perbuatan Abu Nawas itu, para ulama sepakat mengadukannya kepada baginda raja. Mereka meminta supaya Abu Nawas diadili. Maka diadakanlah pengadilan dan Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang sidang tersebut sudah terkumpul beberapa ulama kota Baghdad. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum. "Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata kalau para ahli ilmu adalah orang bodoh?" tanya baginda raja. "Benar, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan singkat. "Apa alasanmu berbuat demikian?" tanya baginda raja lagi. Sebelum menjawabnya, izinkan terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena, lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruang sidang ini, pinta Abu Nawas. Setelah masing-masing ulama mendapat kertas dan pena, Abu Nawas kemudian kembali berkata, "Aku meminta kepada kalian semua, para ahli ilmu, untuk menulis jawaban pada kertas atas pertanyaan yang akan aku ajukan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan roti?" ucap Abu Nawas. Mendengar pertanyaan remeh-remeh tersebut, salah satu dari ulama berkata, "Apa maksud pertanyaan itu, wahai Abu Nawas? Itu tidak ada kaitannya dengan kasusmu." Abu Nawas menjawabnya,
Silakan dijawab saja, nanti Anda akan tahu. Setelah masing-masing ulama menuliskan jawabannya pada kertas tersebut, lalu dikumpulkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban itu. Ulama pertama menjawab roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua menjawab roti adalah karunia dari Tuhan. Ulama ketiga menjawab roti adalah terigu yang sudah dimasak. Ulama keempat menjawab roti adalah makanan bergizi. Intinya, masing-masing ulama menjawab jawaban berbeda, tergantung pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan semua ulama yang ada di ruang sidang, "Kalian semua adalah para ahli ilmu, tapi tidak satu pun yang menjawab jawaban sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, jika mereka tidak bisa menjawab jawaban yang sama tentang roti, apakah mereka berhak menentukan khotbahku benar atau salah?" Inilah maksudku mengatakan kalau mereka, para ahli ilmu, adalah orang bodoh. Dapatkah Baginda mempercayakan keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terasa lucu bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang dimakan setiap hari? Tetapi mereka bisa dengan mudahnya sepakat menilai kalau khotbahku adalah salah, beber Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikir Abu Nawas. Dia lantas dibebaskan dari tuntutan. Allahu a'lam.